Selamat pagi Bapak Sundarudaya dan teman-teman akuntansi C pagi. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai perbedaan kertas kerja audit internal dan eksternal. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Niputu Sinta Risayanti absen 1 dan teman saya Ayu Kanta Lestari absen 4. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama mengenai kertas kerja elektronik, yang kedua yaitu penelaahan kertas kerja oleh penyelia, dan yang ketiga yaitu mengenai kertas kerja audit internal. Materi yang pertama yaitu kertas kerja elektronik. Kertas kerja atau working paper merupakan mendokumentasikan audit. Kertas kerja disiapkan sejak saat auditor pertama kali memulai penugasannya hingga mereka menelaah tindakan perbaikan dan mengakhiri proyek audit yang berisi catatan informasi yang diperoleh dan analisis yang dilakukan selama proses audit. Kertas kerja berisi dokumentasi atas langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu rencana audit termasuk program audit. Yang kedua, pemeriksaan yang berisi evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal. Yang ketiga, prosedur-prosedur audit yang dilakukan berupa informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai. Yang keempat yaitu penelaahan kertas kerja oleh penyelia. Yang kelima yaitu laporan audit, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut dari tindakan perbaikan. Kertas kerja elektronik memiliki bentuk yang berbeda dengan media tradisional lainnya seperti pita kaset, cakram, disket, film ataupun media lainnya. Penggunaan kertas kerja elektronik membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan fleksibilitas pendokumentasian. Kertas kerja yang dihasilkan sistem memungkinkan kapasitas yang lebih cepat untuk menelaah dan mengubah rancangan, serta pengembangan yang lebih cepat saat digunakan dengan perangkat teknik audit bantuan komputer atau Computer Aided Audit Technique atau CAAT, dan rekayasa sistem berbantuan komputer atau Computer Aided System Engineering, dan memuat pendokumentasian menjadi lebih rasional. Dengan adanya kertas kerja elektronik, bahan-bahan bisa dimasukkan secara langsung ke dalam komputer. Dalam hal-hal tertentu, materi tersebut bisa dipindahkan dari catatan klien ke kertas kerja. Materi yang kedua yaitu penelaahan kertas kerja oleh penyelia. Faktor terbaik dalam proses audit adalah pengawasan oleh penyelia yang memiliki pengetahuan lebih. Penelaahan ini harus dibuktikan pada setiap kertas kerja menggunakan nama atau inisial penyelia dan tanggal penelaahan. Saat penyelia menelaah kertas kerja, mereka harus memastikan bahwa program audit diikuti dengan instruksi-instruksi khusus bagi auditor. Kertas kerja yang dibuat telah akurat dan dapat diandalkan dan membuktikan pekerjaan yang memadai dan memang mendukung teman-teman audit. Kemudian kesimpulan yang dicapai wajar, logis, dan valid. Kemudian tidak ada langkah-langkah yang belum diperiksa. Penelaahan dengan klien telah dilakukan dengan memadai dan telah dicatat, serta perselisihan telah diselesaikan. Dan yang terakhir, aturan-aturan Departemen Audit pada kerja audit telah diikuti. Adapun beberapa standar yang tercatat pada format khusus untuk melakukan penelaahan akhir kertas kerja audit, yaitu yang pertama ada laporan. Memuat mengenai temuan-temuan yang dilaporkan, telah diberi referensi silang dengan memadai ke dokumen pendukung. Kemudian berisi bukti yang tersedia mendukung terlaksananya audit dengan lingkup penuh. Yang kedua yaitu rencana. Berisi program audit yang memadai telah dibuat. Kemudian rencana per audit telah didokumentasikan. Kemudian persilangan langkah-langkah yang diperlukan dalam program audit telah dijelaskan dengan memadai. Kemudian waktu yang audit yang diestimasi dan yang sebenarnya telah didokumentasikan dengan memadai. Yang ketiga yaitu pekerjaan lapangan. Memuat setiap bagian kertas kerja diringkas setelah pekerjaan dilakukan dan temuan-temuan disusun. Kemudian ringkasan rujuk silang ke bahan-bahan pendukung yang sesuai. Kemudian tujuan, lingkup, dan sifat pekerjaan ditentukan dengan tepat. Dan yang terakhir, kesimpulan auditor diberikan. Yang keempat yaitu supervisi, yang terdiri dari semua pernyataan penyelia telah dijawab, mutu pekerjaan telah dinilai. Yang kelima yaitu umum. Bagan alir telah disiapkan atau dibawa dari audit sebelumnya dan diperbarui.
B. Rencana pengambilan sampel telah didokumentasikan dengan memadai dan informatif. C. Bahan referensi dalam kurung kebijakan, prosedur, dan lain-lain disimpan untuk tujuan konstruktif. D. Laporan audit sebelumnya dan jawabannya telah tercakup. E. Temuan audit sebelumnya telah diinvestigasi. F. Pertemuan setelah audit telah didokumentasikan. G. Data administratif telah diselesaikan. Kemudian, kertas kerja audit internal. Berikut merupakan kertas kerja audit internal yang formatnya digunakan dalam setiap audit operasional dan kertas kerja terkomputerisasi, yaitu pada tampilan 9.2, contoh kertas kerja pengeluaran di C1 yang di dalamnya berisi informasi umum mengenai tujuan aktivitas, yang kedua latar belakang. Kemudian pada di C2 berisi informasi mengenai sistem kontrol. Pada kertas kerja C3 berisi lembar persetujuan, yaitu ruang lingkup. Kemudian pada temuan berisi informasi mengenai kontrol dan kinerja. Yang terakhir yaitu kertas kerja C4 yang berisi informasi mengenai opini dan rekomendasi. Sekian presentasi dari kelompok 9. Untuk waktu saya kembalikan kepada Pak Sunar Wijaya. Terima kasih.